Oke. Nah, jadi sian yang puasa sian yang puasa orang beriman lalu lupakan ya ayyuhallazina amanu tadi aragulo sa beriman baca banyak itu yang kabar puasa. Jadi kalau le puasa berarti awak mengecek ke Tuhan, ya Allah ambo lai menyahuti, ambo lai memenuhi panggilan Engkau. Semoga awak dianggap orang beriman yang sempurna. Okay. Puasa adalah di dalam kitab Ihya diterangkan puasa itu seperempat iman. Dengan ucapan Rasul, kandungan ucapan Rasul, as-saumu nisfu sabri. Puasa saparo sabar. Sedangkan sabar kata Nabi, as-sabru nisful iman. Sabar saparo iman. Berarti puasa baraiman puasa jadi saparampe. Sebab puasa saparo sabah. Sabah saparo iman. Berarti puasa saparampe iman. Karena saparo sabah. Jadi kalau puasa berarti namanya awak lah termasuk bagian orang yang sabar. Tentu kalau bagian orang sabar berarti awak lah termasuk bagian orang yang beriman. Kalau tidak sabar awak tidak bisa puasa. Dan sabar itu artinya menahan. Orang puasa ke orang menahan. Ditahan sadonya. Yang hal-hal yang kan bisa merusak. Udah menahan kok kalau nak sabar nak muah ngoro. Dek sabarlah makanya bisa menahan. Nah, tu makanya dekaton urang asal urang puasa pasti urang sabar. Asal puasanya pasti sabar. Sampai kalau ndak sabar talu ada doa pasti tak katu kan. Muah ngoro aja. Kalau masuk surga ya le, masuk aku ya le, tak katu cerita le tu panjang tu itu. Kalau Allah Ta'ala berkata tentang apa yang dikayakan dari nabinya, setiap kebaikan, ini hadis kudus ya, setiap kebaikan itu 10 seumpamanya balasannya. Cie kebaikan balasannya 10 sampai 700 lipat ganda. Kecuali puasa. Kalau puasa kata Allah itu milikku dan aku yang istimewa untuk membalasi puasa itu. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain ada anunya, ada penilaian-penilaian. Ada dan 10, ada dan 100, ada dan 700 penilaian. Tapi kalau puasa itu Allah nak mengecek juga nak mengecek target itu. Mengecek bara batas itu. Berarti puasa itu istimewa. Sampai-sampai Allah nak mengecek sekian ratus pahalanya. Nah, jadi kalau istimewa tuh gadang tuh. Sianu sekian gajinya. Sianu sekian gajinya. Sianu sekian kalau koko, kok enggak usah buat gaji gitu. Tanda doa tuh. Tanda istimewa. Istimewa tuh jadi menurun. Maka enggak digaji jadi jangan sampai tak atu. Tanda istimewa kok, sah kok. Kurang istimewa kok. Kalau orang kok 1 juta, kok 2 juta sebulan, kok 3 juta sudah. Ning kok bisa 1 juta sebulan. Nah, karena ada istimewanya. Hari sengaja tidak disebut. Nah. Karena kan puasa tadi mengandung makna sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu Allah sempurnakan pahala mereka tanpa hisab.
Orang tanpa hisap apa? Indak bawe hitung-hitungannya dah. Saking tingginya nilai daripada orang sabar. Karena puasa adalah masuk bagian sabar, separuh sabar malam. Sehingga tidak bisa dihitung-hitung dong. Uang puasa berapa lu? Tidak bisa sebut itu. Sebab itu rasio. Sebab itu adalah rasio. Salah. Rasio yang ada. Dari Jawa tiba. Rasio sebab kalau yang lain itu bisa murah terkontaminasi oleh virus ria. Maksudnya virus ria. Kalau orang itu naik haji, orang berzakat, orang bersedekah, orang sholat, itu kan biasanya beramai-ramai itu. Sebabnya dibuat di luar. Kan di luar tuh, sholat tuh nampak orang luar kan. Apalagi haji itu malah bahasa sama orang mantan kan. Nah kalau puasa itulah hati-hati. Orang kalau puasa pasti orang jujur, pasti. Betul. Karena kalau tidak jujur bisa saja. Nah sambil wudhu itu kan bisa astagfirullah tidak. Kan tidak tahu. Kan tidak tahu ya orang itu. Saya tahu tuh cuma kawan awak di samping awak aja tidak tahu ya itu loh. Minum deh. Tak dengar kalau tahu. Iya. Kalau awak tidak ingin jujur ya. Kalau tidak ingin jujur kok puasa kok sangat murah Pak, untuk mengicuhannya. Tapi gue heran-heran ya. Anak-anak muda tuh kalau belum puasa tuh pakai sarung sedolah itu. Nah, pasandangan tuh. Kok sarung kok pemaknanya mungkin sembahyang yang gimana? Nah, tidak pakai muncuang ya. Nah, jadi kalau ada orang puasa, betul-betul puasa, pasti orang tuh orang jujur tuh. Nak mau yang jual dah, padahal kan murah itu. Nak tahu ya orang lain song sewa. Di sinilah masuknya baso orang puasa betul-betul orang sabar. Nah, jadi kalau orang sabar kok pahalanya tiada tara. Kalau orang nanti kok sekian muki kok enggak. Kalau orang puasa enggak banyak. Aku yang balas kata Allah Ta'ala. Apalagi Rasul mengatakan wallazi nafsi biyadi. Demi Allah yang diriku di tangannya. Sungguh baunya mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Parfum wangi-wangi aja macam wanginya baik non alkohol baik dan alkohol. Ada yang lux, ada yang malaikat subuh. Mau bawa wangi-wangi itu apapun namanya tuh parfumnya lebih tinggi baunya mulut orang yang puasa. Batu karena orang puasa tuh dek menahan nafsunya tak panggang di dalam menahan nafsu. Untuk makan tak makan, untuk minum tak minum, patut bergunjang tak bergunjang, patut semacam tak duit. Semua tak panggang. Jadi kau hangit di dalam kau tu membau kau keluar. Bau mulut menahan nafsu. Itu tuh. Di sisi Allah tujuannya. Parfum bisa mengumbar nafsu. Sedangkan bau mulut orang yang puasa, bau mulut itu tuh
terlahir daripada malawan napasu. Iku paling ketujuh dari Allah Ta'ala. Buswa dek malawan napasu jauh lebih tinggi nilainya daripada kasturi, yang mana kasturi ko bisa berpotensi maningkean hawa nafsu. Tuh. Itu mau tinggi nilainya tadi ya. Berkata Allah Azza wa Jal, hanya saja hambaku meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya bagikan aku. Oleh sebab itu, pasaumuli, maka puasanya untukku dan akulah yang akan membalasi. Yang lain-lain belum tentu puasa, sembayangnya belum tentu untuk aku, hajinya belum tentu untuk aku, apalagi zakatnya belum tentu untuk aku. Tetapi kalau puasa, kalau betul-betul puasa, itulah jadikan aku loh. Kayak sebut ini mah. Karena kalau nak ingin puasa bisa saja, murah saja. Tapi kalau betul-betul puasa, memang betul-betul jujur, memang betul-betul istimewa. Memang betul-betul karena aku bicara Allah. Pokoknya aku yang akan membalasi. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagi surga ada pintu yang dinamakan pintu itu Rayyan, Ar-Rayyan. Nama pintunya Ar-Rayyan. Tidak akan dimasuki pintu yang surga yang seperti itu kecuali yang masuk adalah orang yang puasa. Dia dijanjikan dengan menemui Allah Ta'ala tentang membalasi puasanya. Jadi pasti itu. Jadi orang puasa mempunyai pintu tersendiri. Orang puasa mempunyai pintu tersendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lis-shaim farhatani. Orang puasa dapat dua kegembiraan, kebahagiaan. Satu, bahagia tatkala berbuka. Dua, bahagia tatkala berjumpa dengan Tuhannya. Jadi asa puasa wa dapat dua kebahagiaan. Bahagia pertama tatkala berbuka, bila tu? Bila mama? Berbuka bila? Mama kok istilah babuku pasti sudah maghrib nih yo. Kini ada hadis Nabi tadi sumu liru'yati, wasola kamu dek mencaliak bulan. Ya, wa aftiru, dan babukola kamu bilola mencaliak bulan. Jadi mak kalau kamu caliak bulan lo. Tapi bio tadi. Mana babuko tuh? Rayo. Jadi istilah babuko tuh ndak babuko sudah mengari kucing. Iyo. Jadi tiok ka babuko celik bulan lo. Tiok ka babuko celik bulan lo bilo tuh lah. Jadi nama babuko sinan itu adalah agayu. Jadi puasa mencelik bulan, kagayu. Itu nih iftar. Jadi awak tuh bahagia. Jadi kalau puasa dapat dua bahagia. Pertama bahagia tak kalau awak kagayu. Bako bahagia awak kagayu. Iyo, ba ama ko bahagia. Jadi bahagia awak kalau nak puasa lai. Berarti kan tersiksa awak puasa bentuknya. Batu. Koyo paralel di duduan. Nya dulu orang cameh masuk puasa, angin hati sudah kagayuna. Ka puasa cameh, bago cameh. Kemana? Kagayu angin mana kia? Di bagali tinggal ya kan. Jadi bantunya nyo puasa go bae. Ada sesuatu yang baala namanya itu.
Padahal orang kalau tahu lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau tahu mai ambu anenado di bulan Ramadan, kepengennya kok dapet 2 baleh bulan tu Ramadan. Iya. Nah, kalau kawan nanu tuh, kawan yang cameh tuh nggak bisa dikurangi. Di diskon nggak aman diskon. Bulan tuh nggak bisa didiskon. Adoenya undak 30, undak 20 sampai 29. Nah, gembiranya itu bukan masalah Ramadan kabi, malah menangisannya. Gembiranya itu karena ada peresmian. Karena ada yang diresmikan, yang diresmikan ketika awak larayo itu Allah mengampuni dosa. Dosa diampuni, pahala berlipat ganda. Ane hati wak le, ane kegembiraan ayah wak dapean le. Ada itu kegembiraan le, ketika dosa diampuni, pahala berlipat ganda. Kan itu kalau orang beriman, kan itu yang perlu. Dia orang wak piti tu alun ndak kama bin tentu kama bin dosa piti tu ndak kama nambah dosa lo piti tu. Tapi kok jale kok. Makanya bulan Ramadan tu diibaratkan ada orang kayak ada acara. Wak ada acara apa? Siapa ingin masuk? Sebab acaraku iku kesempatan untuk membayar utang. Sia yang mau mengikuti acaraku, bara utangnya. Utangnya ada 2 miliar. Sedangkan awak kalau masuk acaraku, awak dagi piti durangku 5 miliar. Bukan sia yang menang, sia yang masuk. Sia yang masuk di bulan Ramadan ko akan Allah beri umpama atau akan dapat dagi di panitia hadiah 5 miliar. Sedangkan awak berutang 2 miliar. Alang hari tidak bisa awak dokan untuk makan saja. Apalagi lah corona. Nah, ikut ndak? Ikut dapat wak peti asal mojo masuk ada dapat peti 5. Berarti kan kesempatan untuk membayar hutang. Sebab alang hari awak nak sita bayar. Bagus tak bayar karena kebutuhan alang hari untuk menutupi kebutuhan saja. Sehingga untuk utang tidak bisa awak sisihkan untuk bayar utang. Nah, Allah atau orang ada membuat acara yang mana hadiahnya melebihi nilainya daripada utang awak. Tentu tersasa awak. Itulah bulan Ramadan tu. Jadi bulan Ramadan tu bulan kesempatan di awak untuk membayar utang dosa awak. Alagi jangan dosa tu habis malah tambah malah ada sempat awak untuk menghapus dosa awak tu malah tambah. Kini Allah memberi acara. Nama acara itu apa? Ramadan. Jadi Allah beri acara namanya Ramadan. Dan mana di bulan Ramadan ko Allah akan mengampuni, membakarkan. Ramadan itu kan maknanya hange pasir. Kenapa pasir? Karena pasir panas untuk membakar. Maka dibakarlah dosa. Jadi tumakunya awak bayi serius bana awak di bulan puasa tu. Alagi nak kata bayi tu utang dosa pun nak kata bayi lagi tu. Apalagi alagi ko sengenek lah nyo. Kinilah kesempatan awak untuk membakar dosa awak. Makanya serius awak. Nah, jadi bulan Ramadan bulan pembakar dosa. Kesempatan awak. Kalau lari kan mengecer dari mana? Jan kabi dosa lain malah tak tambah utang. Nah. Lalu bulan Ramadan itu adalah bulan kesempatan untuk merubah pondok buruk waktu, pondok derita menjadi istana megah. Alariku ibadah waktu kayak pondok derita. Pondok derita kau bah. Hujan hari diri. Angin hari masuk angin tu nyonya lah tabuak lah dinjang itu. Dinjang lah tabuak
atau latih. Itu namanya itu pondok derita. Kepengen lo wak ba rasanya tinggal di tuh di mana tuh? Di Istana Mega tuh. Nah, ada orang acara. Siapa yang masuk ke dalam acara ini mendaftar masuk serta melaksanakan tugas-tugas yang ada di dalam. Di ujung acara itu lamanya sebulan. Di ujung acara kita akan mendapatkan istana. Bukan saya yang juara, tapi saya yang masuk. Sadonya dapat. Bagi kira. Orang yang punya pondok dari tadi bagi kira. Tentu tas sasa lah yang formulir di sini segala macamnya. Nyum masuk. Kesempatan awak mengubah pondok derita menjadi Istana Mega. Apa kasus itu? Amalan awak alagi ko sabale bulan selain Ramadan tu amal awak tu tak ubahnya samanya pondok derita. Lai beramal tapi katirisannya. Lai badindiang tapi masuk angin. Cahaya aja yang beribadah awaknya. Ndak barani le. Kan samu padondak barumah aja timbul itu. Daripada di ruangan lapis kan Allah jo padondak. Itulah kiro-kiro. Amalan wa. Kironya di bulan Ramadan itu dipangana malwa le. Pondok derita berubah menjadi berlipat ganda. Lambo menemukan namanya kalau bulan Ramadan itu namanya proyek raksasa. Apa namanya? Proyek raksasa. Proyek raksasa aku gaji kuli 10 juta sehari. Lita dah enggak ada mama enggak kok. Le mencari kawak kok atau dia memang memikirkan dalam mana maknanya kok makan. Saking dalamnya sehingga enggak terdengar kecebuyar le. Proyek raksasa itu kan proyek gadang. Itu tuh kuli tau mak kuli. Kuli ko anu ko ha. Buru kasar ko ha. Uang mangkuan-kuan anu ko batu bata ko semacam ko ha. Ndak tukang doh. Kuli. Itu tuh gajinya 10 juta sehari. Berapa sehari? Kapal lo tukang 1 juta. Ambo tanya cik ibu. Oh ya mama nilai jago, mau tanya Nena mau tanyaan, kok damam-damam seketek wak pak? Ditagane dek bininya. Itu the your wife bininya mana kan? Aku cek bininya. Ajo damam ajo. Setelah agak sayo, aku cek ajo tuh. 10 juta berarti kehilangan dialah cek. Damam seketek pokok setibuat sedang dapat absen awak mendapat PT 10 juta. Nyokainnya damam seketek lah. Dado doh, damam banyak kan. Dikain je. Batu 10 juta hilang sehari. Nah, jadi ikut proyek apa? Proyek raksa gaji kuli 10 juta. Gaji tukang 100 juta. Pikirlah tuh. Siapa yang kata empun jana tuh. Proyek satu bilo. Ketika lah masuk bulan puasa tuh malam tuh lah beton sekali tuh. 10 juta tuh. Makanya orang kalau tahu begitu gadangnya gaji awak di bulan Ramadan tuh ndak donen damam pe amat damam ndak kan tuh kau kecik andong tuh kecik cuek. Tapi andongnya mengerti ini secucu ndak paham. Andong rumah aja dan doang damam ndak baru. Dia bisa aja dia berjalan dengan kayaan. Ndak tentu dia. Kalau lah cucu ndak tahu 10 juta semalam. Andong tahu. Ini kan andong tuh ini kaya jo. Ta andong ko kalau tuwo pa. Neng katibon talaga dapat katuluan yang motivasi dia. Kayaknya. Neng beduan doang 7 balik tahun. Ndak ada damam doh. Ayolah. Itu rugilah ndak dapat awak seperti itu. Itu mengenai proyek. Jadi proyek raksasa ko
Itu orang kalau proyek sasana ikuku masalahnya tabateh. Iko masalahnya tabateh mak. Akhirnya mau tanya cek bu, kita yang hadir. Andaikan awak lah kuli itu atau tukang tuh, kecik awak kok dapet proyek kok barana barala mau Hah? Itu tadi. Atau hadis Nabi tadi itu, lau ta'lamu ummati. Kalau tahu meabo yang ada di bulan Ramadan, nyo kepengen kasa tahunannya Ramadan. Sama tadi, kurang proyek tadi. Kok bulia kecek uang kuli tadi gue. Kuli kok bulia dak sebulan proyek kodo baranya. Kan 2 balai bulanannya proyek batu. Coba bayar itu sebulan tuh 300 juta gajinya. Ya 300 itu. Yo. 300 juta. Lah pernah cari peti 300 juta. Oh 300 juta lalu cari tapi 1000 juta lah. Oh itu banyak mana dong 300 juta. Ya tuh. Dapat bali awak tuh 300 juta tuh. Dapat bali lah Kali 2 balai. Berarti 300 berapa tuh? 3.600. 3.600. 3,6 miliar. Gaji kuli salamo sata andai kamu lihat seperti itu. Jadi acaranya terserah lah ibu ya. Mau di rumah, mau di apa? Mau di surau, mau di masjid, tergantung keamanan kondisi awak setempat lah. Kalau imbauan kan itu di rumah saja, gitu kan? Kalau di rumah saja, iya lo itu mah cuma. Kalau memang kondisi itu ndak nudul, kalau memang ada teridentifikasi atau terdeteksi situ ada itu serah. Tapi kalau ndak dodo untuk apa atau kalau ndak dodo untuk apa? Kecuali ada orang dia yang uang masuk. Uang masuk contohnya uang gantau tu uang masuk nama tu. Walau berkampung mana. Bertungguan dulu sampai balari. Bapa ram dulu lah masak sampai balari baru dikeluaran. Anda kata. Presong. Ngontak aturan nunyo anu aturan itu. Pilihannya nak boleh sama Jawa. Kamarnya nak boleh sama Jawa. Khususnya sendok pilihannya nak betul kamar. Solasi. Abah kira-kira tuh ibu takah tuna proyek raksasa atau abah kira-kira tuh kok rangkik seketek badan meko bah baik je peka mah kuda peka surau peka rumah ya peka rumah artinya dibuat ajat beko nyampang kayak ku indak andai ku ndak kasuau nawa andai ku aduh halangan di rumah gue nyo sembahyang tarawih itu ndak mesti berjamaah cuma sunat berjamaah sama saya gayu itu sudah cuma suang boleh loh jadi jam beko dia ndak kasuau kira di rumah ndak lu 2 kali lagi wadanya jadi kau ndak berjamaah wak di rumah atau di rumah saja wak berjamaah ayah do ibu-ibu namarando ayah do pertanyaan kau ndak menjadi mak gadi kan kau mak gadi tak sendiri lah nyona mak gadi itu aja le mandonyo mak gadi mah itu yang lah menjale anak itu ko indah ado ayah anak menantu ya menantu atau ko anak atau ko cucu boleh berjamaah ko paling kurang badu kalau engkau malin lah do tuh halaman tuh atau kalau
Dake-dake rumah aja dulu. Nah, kalau Yaman dake-dake rumah aja. Enggak dake-dake rumah. Ya enggak tahu aturan ke depan tuh kan tahu. Suruh dimaju. Walaupun di Andugiang kan namanya apa? Namanya Andugiang dari kota tuh kemana namanya Andugiang ya. Sampai aja lah. Akan enggak jauh namanya itu. Enggak tersolir dong. Kalau terjauh namanya itu. Iyo. Tersulit namanya kok. Iyo saking payaman nak telur dia ada corona kemari itu. Ndak do jambatan dia do. Tanda buntu loh. Nah, walaupun seperti itu, tapi awak tetap jo awak tingkatkan dan awak apa namanya? Ibadah. Dia lah kok maju orang talang, awak si koko nak do talang. Tapi di maju letaknya tetap dilarang kece anu tumpangmu ke. Makanya awak tidak nyuka melarang berkumpul tadi, tapi bukan berarti dilarang di rumah. Di rumah awak koma 2, koma 3 atau di situ tuh ada kucing dekat situ tuh. Ada gak 5 rumah atau apa? Gue biasa situ. Oke. Jadi ada istilah kalau kan there is a will, there is way. Kan tadi cara Inggris. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Ya udah dapet situ nak di mana? Tapi kok datang anu tu penjago anu Pak Tara Pak Lisi itu di kabehnya ndak boleh aja. Tu ya apa mengalau. Ndak kata lo ni kata. Jadi mari tu yang pertama dapet kebahagiaan awak tak kalau awak baharira awak putih bersih. Ini ada tanda tu. Mama ama tando biasanya awak biasa ibu-ibu kan adonyo umpama berang ke ibu-ibu yang lain. Hari ayo tu ndak doju bangi perasaan tu tando itu. Tu tando hati waktu dosa waktu lah diam. Ndak do biasa menceli ugang tu berang wak no. Ku pajak aku kemari lo nyo. Akan berang wak biasa tu. Kini ko saja sudah no tu sejak rayu pertama bulan nampak tu kan masuk hari bulan Syawal ta. Saja tu ndak do je wak anu biasa wak berang. Begini hilang berang menandakan awak tu lah bersih. Ya tu. Ada hari itu. Tu menandakan lah mustajab doa awak.